Oke teman-teman, bulan November kemarin rame banget viral gadis kretek film yang dibintangi Dian Sastro. Nah, pada video kali ini kita ingin membandingkan sensasi dari tembakau rokok. Menurut Halodoc, rokok kretek biasanya mengandung 40% cengkeh dan 60% tembakau asli yang dikeringkan. Kretek berasal dari Indonesia dan diekspor ke berbagai belahan dunia. Selain cengkeh dan tembakau, rokok kretek mengandung minyak cengkeh dan berbagai bahan tambahan lainnya. Rokok kretek seringkali dianggap lebih aman daripada rokok jenis lainnya karena mengandung bahan-bahan alami. Sementara itu, rokok filter atau rokok yang umum ditemukan di seluruh belahan dunia terdiri dari tembakau, bahan kimia tambahan, filter, dan penutup kertas. Filter pada umumnya terbuat dari selulosa asetat yang biasa didapat dari olahan kayu. Materi ini digunakan dengan tujuan untuk menyaring tar dan nikotin dari rokok. Hal ini dipercaya dapat menurunkan efek negatif dari rokok terhadap tubuh. Seperti yang mungkin sudah Anda tahu, kandungan tar yang tinggi pada rokok dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker paru pada perokok. Satu filter rokok dapat memiliki 12.000 serabut yang terbuat dari selulosa asetat dan serabut ini dapat ikut terhisap ke dalam paru-paru bersamaan dengan asap rokok. Muncul juga saat ini rokok elektrik yang patut kita ulas di luar rokok filter dan kretek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan Ariel Pati Official, di mana kita kali ini akan mereview gitu ya sebuah produk pematik elektronik yaitu IQOS. Nah, kali ini IQOS punya tiga produk, IQOS Illuma. Nah, yang aku punya sekarang itu adalah IQOS Illuma One. Nah, kita akan fokus ke IQOS Illuma One, di mana ada warnanya adalah grey, ungu, kemudian hijau, pink, dan hitam, teman-teman. Nah, untuk rokok elektronik ini sendiri, itu harganya di 116.000 rupiah. Jadi teman-teman bisa beli ini di online shop juga ya, bisa di Tokopedia, Blibli, ataupun Shopee. Sementara untuk penggunaannya sendiri, dia memang elektrik ya, jadi tidak pakai api. Jadi eh, nanti akan ada tutorial cara penggunaannya, tuh akan kita sampaikan lewat video. Kemudian untuk rokoknya sendiri, ini memang rokoknya khusus ya teman-teman. Rokoknya adalah Terea, Terea, Terea. Ini teman-teman bisa dapat rokok Tereanya adalah di Indomaret atau Alfamart terdekat dengan harga kisaran 30.000 ya teman-teman. Namun sekali lagi saya ingatkan, produk ini juga tidak bebas risiko dan mengandung nikotin yang menyebabkan ketergantungan teman-teman. Jadi memang si Ikos Iluma ini dia mengeluarkan produk yang harapannya bagi perokok berat itu dapat mengurangi ketergantungannya terhadap nikotin ya teman-teman. Tapi di dalam cara kerjanya sendiri adalah sebenarnya si Ikos Iluma itu adalah pemanas yang dimana nanti rokok si tereanya ini akan dihangatkan karena di dalam rokok ikannya itu ada semacam besi gitu ya, besi, selembar besi yang di situ digunakan untuk memanaskan teman-teman. Nah, untuk bagaimana cara penggunaannya, mari kita simak video berikut. Stay tune ya teman-teman. Tampilannya akan seperti ini. Jadi hari ini kita akan unboxing IQOS Illuma. Nah, tampilan bungkusnya sendiri seperti ini. IQOS Illuma. Ini kita coba buka ya.
ada petunjuknya, ada bukunya. Jadi selain buku panduan garansi, ini buku panduan ya. Buku panduannya itu ini dapat buku panduan. Kemudian ini alatnya, dapat cas sama kabel USB. Oke. Jadi kalau tampilannya seperti ini. Ini yang buat tombol USB-nya. Kemudian ini ditutup, ini dibuka, pembukaannya. Seperti ini. Oke teman-teman, ini kita akan contohkan. Jadi di sini ada colokan listrik. Ini yang buat ngisi listrik ya teman-teman. Kemudian ini kalau nggak dipakai tutup teman-teman. Nah ini bisa dibuka seperti itu. Kemudian kita akan coba ya teman-teman untuk pengisiannya. Nah untuk pengisiannya sendiri, ini bagian ujungnya teman-teman, itu taruh di bagian luar, masukkan rokoknya sendiri. Kebetulan aku punyanya yang ini Teresia mentol yang warna biru. Ini harganya 30.000 ya teman-teman di Indomaret. Nah kalau sudah terpasang full, ya, nyalain 2 kali teman-teman. Jadi tekannya agak kencang sampai getar gitu ya. Oke, ini kalau udah kayak baunya kecium gosong teman-teman, seperti ini. Kecium gosong teman-teman bisa pakai. Oke, jadi Illuma ini pertamanya dipasang seperti ini teman-teman. Oke ya, jadi ini bisa dicoba teman-teman. Sampai lampu indikatornya ini mati. Jadi emang keluar asapnya sedikit ya teman-teman. Nah tinggal satu.
udah mati ya teman-teman. Terus kita nyalain lagi. Jadi dia cuma 2 kali pemakaian teman-teman. Nah ini nunggu. Nah ini udah habis teman-teman. Jadi berapa kali hisapan gitu dia sudah habis seperti ini. Nah ini kalau kita udah nggak pakai, kita tutup ya teman-teman. Oke, kita tutup dulu. Nah ini sendiri materialnya, ukuran rokoknya sendiri itu segini. Kita bandingkan dengan ukuran rokok filter ya. Jadi kalau dibandingkan dengan ukuran rokok filter, sorry kelihatan nggak? Ini segini. Ini segini, kelihatannya teman-teman. Di perbandingannya segini. Ini 2 kali nyala. Nah di dalamnya ini tuh ada apa sih? Di dalamnya ini tuh sebenarnya ini teman-teman. Jadi ada besi di sininya. Sorry. Nah ini teman-teman, ini ada besi, kelihatan nggak? Oke, ini ada besi. Kemudian rempah-rempahnya seperti ini. Ini rempah-rempahnya. Oke, harus ambil tisu. Nah filternya sejauh ini teman-teman. Ini filter yang mungkin diisi mentol teman-teman. Nah saran aku adalah kalau membuang ini jangan di jalan, karena ini ada filamen besinya. Pastikan kalian buang di tempat sampah. Kemudian rokoknya sendiri ini isinya adalah dia berapa ya? Dia isinya 20. Dibandingkan dengan rokok filter mungkin isinya cuma 12 ya. Iya, dengan harga yang sama. Cuma ini sekali, mungkin bagi perokok yang berat, kalian tuh bakal pakai ini itu nggak bisa cuma 1 rokok, mungkin 2 atau 3 rokok. Sementara atau mungkin lebih lah, kalau misalnya kayak aku yang bukan perokok, yang tapi ya rokok gitu ya, tapi bukan perokok, itu kita itu bisa pakai ini tuh cukup sekali aja udah cukup teman-teman. Kalau buat aku ya, maksudnya karena aku bukan perokok kan, aku cuma merokok untuk season tertentu, misalkan ngolah data atau apa. Nah secara permanen ini sama-sama nggak sehat, menurut aku sama-sama nggak sehat. Tapi untuk orang yang mau mengurangi atau mau berhenti merokok, ini menjadi alternatif solutif ya.
Seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita ulas kembali, sorry. Nah, ini sebenarnya ada petunjuknya. Kelihatan ya. Jadi ini rokok elektrik. Ini adalah termasuk salah satu inovasi baru buat para perokok yang mungkin menghindari resiko kebakar. Kalau aku lebih berpikir bahwa ini tuh menghindari resiko kebakar. Misalkan kalian rokok di kantor, di kantin atau di mana, itu resiko terhadap kebakar itu meminimalisir lah resiko terhadap kebakaran. Tapi karena menggunakan filamen logam di dalamnya, maka pastikan kalian tetap buangnya jangan sembarangan. Jadi tetap buang di tempat sampah ya teman-teman. Itu sih kalau aku. Nah ini tuh bisa didapat di Indomaret, Alfamart, Alfamidi. Ini sendiri itu kita dapat casasannya teman-teman, kabel casasannya. Jadi ini kalau misalnya habis, ini cukup awet sih karena aku sebenarnya jarang rokok juga. Jadi paling sehari itu cuma 1 rokok gitu. Kalau pas malam doang, kalau pas ngerjain. Kalau nggak ngerjain aku nggak akan rokok. Karena kenapa mulai rokok itu, karena waktu itu aku di Bandung, dan Bandung lumayan cuacanya dingin gitu ya. Jadi kalau malam itu emang sambil ngerjain sambil rokok gitu. Karena kebetulan kos-kosan aku tuh depannya kayak kafe, terus ya udah, karena di Bandung, aku tuh di Bandung pinggiran, jadi nggak ada mall di sana, nggak ada tempat, ya aku nggak perlu nongkrong gitu. Jadi aku cukup di kosan rokok, karena kebetulan di depan kosku udah ada kafe gitu. Jadi ya udah, jadi memang hemat kalau di Bandung. Ini teman-teman, ini salah satu inovasi menurut aku. Nah ini sendiri, produk ini sendiri sebenarnya ini diproduksi oleh siapa ya? Oh, dia produksinya dari Sampurna ternyata. Jadi Sampurna mengeluarkan produk, kretek dia ada, filter dia ada, kemudian dia keluarin inovasi terbaru yang namanya ini, rokok elektrik IQOS. Dan sebenarnya aku nggak, ini tuh juga dapat nggak beli teman-teman, serius, ini tuh aku nggak beli karena sebenarnya ya aku belum merasa butuh rokok elektronik. Cuma mungkin dikenalkan sebagai salah satu inovasi supaya kalau misalnya teman-teman kayak rokok pas waktu istirahat kantor atau apa, kan kadang ada misalkan ketemu klien, ketemu rekan yang dia nggak suka cium bau aroma rokok gitu kan. Maka ini tuh termasuk salah satu produk inovasi sih beneran. Jadi kita kan nggak harus mengerti diri kita juga, tapi kita juga harus mengerti lingkungan di sekitar. Misalkan teman-teman lingkungan sekitarnya tidak suka rokok, terus kemudian bahkan ada yang mungkin beberapa perempuan gitu ya, itu sensitif terhadap kayak bekas baju kita itu rokok gitu, misalkan pasti kecium gitu kalau yang sensitif. Nah ini tuh menurut aku ini tuh udah aku coba, dan ini tuh beberapa teman dan rekan yang sensitif terhadap rokok itu, mereka nggak tahu kalau aku tuh rokok gitu, nggak nyadar misalkan kayak aku tuh habis rokok gitu, istilahnya gitu. Oke, itu review kita hari ini. Kesimpulannya, cekidot. Nah, setelah tadi teman-teman mendapatkan review bagaimana cara penggunaannya, bagaimana eh, produk ini bekerja. Nah, kalau dari aku pribadi sih teman-teman, ini tuh sebenarnya cukup boros ya, karena
eh dia itu 2 kali pemanasan, berapa kali hisap gitu ya, dia itu udah nggak bisa gitu. Jadi kalau memang dibandingkan dengan si antara rokok manual dengan rokok ini, memang secara nilai ekonomis ini jauh lebih mahal. Tapi mungkin secara resiko dia lebih kecil meskipun tidak ada jaminan mengurangi resiko ya teman-teman. Mungkin itu review kali ini teman-teman. Apabila ada hal-hal yang memang kurang berkenan, kurang tepat, atau dalam penyampaian video tutorialnya memang kurang, mohon teman-teman untuk dapat diberikan komentar yang positif, yang sifatnya membangun, dan untuk berkembangnya channel ini, teman-teman dapat mensubscribe, like, ya. Jadi biar kita semangat untuk terus mereview dan melakukan perbaikan teman-teman. Oke, demikian teman-teman. Salam sehat, salam sejahtera. Selamat siang.